Halo semua, perkenalkan, saya di sini ada saya Sandra dan Janes dan juga Jason. Pertama, kami akan membahas tentang fenomena-fenomena. Dan yang kami akan bahas selama untuk fenomena-fenomena ini tuh kami bakal ngebahas tentang penjelasan lengkapnya. Ada juga kayak kami bakal menjelaskan gimana sih fenomena itu bisa muncul gitu. Kami juga akan menjelaskan tentang lapisan yang gimana ya, fenomena itu dari lapisan apa, dan juga kami akan ada juga menunjukkan gambar-gambarnya. Dan oke, dimulai dari saya akan membahas tentang fenomena pelangi, dan Janes akan membahas tentang sundok, dan kemudian Jason akan dilanjutkan dengan Jason yang akan membahas tentang hujan. Dan pertama saya ingin membahas tentang pelangi. Pelangi itu kayak dia tuh punya banyak macam warna ya. Kalau disebut tuh biasanya kayak Mejiku Hibiniu. Nah, tapi yang belum kita tahu itu biasanya ada dua jenis bagian warna pelangi gitu. Ada bagian pelangi warna asap dan juga matahari. Nah, serta warna yang tersusun dari keduanya. Pelangi itu juga punya, tadi saya udah bilang, Mejiku Hibiniu, yaitu kayak merah, kuning, ada juga ungu, nila, biru, hijau. Nah, jingga warna-warna ini tuh terbentuk karena pembiasaan dan juga kayak pemantulan sinar matahari yang masuk ke dalam titik hijau hujan. Pelangi itu dapat muncul dalam bentuk lengkungan warna-warni di langit ya. Pelangi juga dapat muncul, biasanya tuh pelangi itu muncul setelah hujan gitu, atau ketika kayak udara tuh masih lembab, atau ya kayak abis hujan lah pokoknya gitu kan. Nah, tapi tuh asal kalian tahu aja ya, pelangi tuh gak terus muncul gitu loh. Walaupun abis hujan pun biasanya belum tentu muncul. Nah, karena ada faktor-faktor lain yang mungkin mengganggu terjadinya pelangi, seperti kayak kondisi atmosfer, habis itu kelembapan, dan kondisi sinar mataharinya. Sebenarnya saya menemukan ada satu ilmuwan yang bernama tuh Al-Karafi. Dan Al-Karafi ini nih seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 1228 dan dilahirkan tuh di Bahnasa, yaitu di Mesir ya. Nah, dia tuh menjelaskan kalau misalkan kemunculan pelangi itu disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang terjadi antara asap atau uap di langit. Habis itu saya akan menjelaskan tentang gimana sih pelangi itu bisa muncul gitu yang sebenarnya ya. Sebenarnya kalau sebenarnya juga saya nggak tahu ya, tapi ini menurut penelusuran saya, pelangi itu terbentuk ketika sinar matahari itu bertemu dengan tetesan air hujan yang pada sudut tertentu lah gitu ya. Sudut ya tersebut tuh bakal ngebentuk pembiasaan sinar matahari oleh titik-titik hujan atau memang embun. Biasa kan kalau misalkan kita habis hujan gitu kan, kita kayak ada semacam gimana ya, kalau di kaca tuh pasti ada kayak embun-embunnya gitu ya, kayak kabut-kabut gimana gitu ya, tau lah ya. Nah, itu tuh dan juga cahaya yang dipantulkan itu membentuk kayak spektrum warna di langit. Jadi memang pelangi ini sebenarnya tuh dari warna-warna lah gitu ya, spektrum warna gitu, yang kemudian terlihat sebagai pelangi. Warna-warna pelangi itu disebabkan oleh kombinasi-kombinasi pembiasaan sinar matahari dan pantulan cahaya matahari oleh tetesan di atmosfer. Pelangi itu umumnya muncul pada yang tadi sudah saya jelasin ya, dia memang munculnya pada saat turun hujan atau selesai hujan. Nah, dan kalau masalah pelangi itu ada di lapisan mana? Pelangi itu terjadi di lapisan troposfer yang merupakan lapisan atmosfer yang berada di bawah lapisan stratosfer. Ya, atau hal-hal yang berbau dengan kayak gejala optik itu bisa berkaitan dengan pelangi, itu karena ya pelangi itu fenomena alami yang muncul ketika sinar matahari dan kondisi atmosfer berada di kondisi tertentu. Selain itu juga pelangi ini bisa kayak ada pengaruhnya terhadap iklim.
Nah, pelangi itu dapat menunjukkan iklim dan cuaca yang berubah-ubah, misalnya pelangi yang berkelir-kelir atau berkilauan. Keemasan dapat menunjukkan cuaca yang lembab dan panas, seperti kondisi yang sering terjadi pada musim panas ya. Selain itu, pelangi yang berkilauan putih atau berkilauan kebiru-biruan gitu dapat menunjukkan cuaca yang lebih dingin atau kering. Seperti kondisi yang terjadi kalau kita lagi kayak ngalamin musim dingin. Dan untuk pelangi sendiri bisa kayak menunjukkan tentang jenis-jenis cuaca itu kayak seperti kondisi yang terjadi saat musim transisi gitu kan. Misalkan pelangi yang berkilauan putih atau berkilauan kebiru-biru dapat menunjukkan cuaca yang lebih dingin atau kering, sama seperti penjelasan yang dalam iklim. Akan dilanjutkan oleh Janes. Nah, selanjutnya ada fenomena sandok. Sandok atau matahari kembar adalah fenomena alam yang terdiri dari sepasang titik terang yang muncul di kedua sisi matahari. Sandok terjadi ketika cahaya matahari menembus kumpulan lempeng es kristal heksagonal yang tersusun secara horizontal di awan tinggi. Sandok dapat dilihat ketika matahari berada di posisi yang lebih rendah di langit, seperti saat terbenam atau terbit. Sandok memiliki berbagai warna, yang biasanya mulai dari merah di sisi yang dekat dengan matahari, lalu kemudian bertahap berubah menjadi oranye, dan berubah menjadi biru saat sudah jauh. Namun warna-warna ini saling tumpang tindih sehingga sandok tak pernah memiliki warna yang murni. Sandok dapat muncul di mana-mana dan kapan saja. Namun lebih mudah terlihat ketika matahari berada di posisi yang rendah di horizon, seperti saat terbit atau terbenam. Sandok bisa muncul saat curah hujan tinggi dan suhu atmosfer yang sangat dingin. Sandok terbentuk ketika terdapat kristal es di udara rendah. Kristal es akan membelokkan sinar matahari dengan sudut minimal 22 derajat. Jika kristal tersusun acak, maka akan terbentuk halo. Namun jika kristal tersusun berlapis secara horizontal, maka cahaya matahari akan dibelokkan horizontal dan sandok terbentuk. Nah, sandok ini terletak di lapisan sirrus, yaitu atmosfer yang tinggi, lapisan atmosfer yang tinggi. Dampak positif untuk manusia adalah sandok dapat digunakan sebagai tanda bahwa ada kondisi cuaca yang tidak stabil, sehingga memberikan kewaspadaan kepada penerbangan untuk mengatur jadwal dan mencegah kecelakaan. Sandok dapat digunakan dalam astronomi untuk mengukur jarak antar bumi dan matahari. Ini juga bisa membantu astronom yang ingin mengukur jarak dan ketepatan posisi matahari. Dampak negatifnya adalah sandok dapat menunjukkan bahwa ada kondisi cuaca yang tidak stabil, seperti cuaca yang tidak baik. Ini dapat menyebabkan risiko kecelakaan jika tidak diperhatikan dengan baik. Sandok dapat meninggalkan dampak negatif terhadap kesehatan, khususnya bagi orang-orang yang menderita asma atau penyakit yang berkait dengan cuaca. Sandok juga meninggalkan dampak negatif terhadap keselamatan, khususnya bagi orang yang bekerja di langit atau bermodal di langit. Oke, jadi fenomena yang akan saya bahas hari ini adalah hujan. Nah, hujan ini lapisan troposfer merupakan lapisan yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi serta dipakai sebagai tempat tinggal untuk berbagai jenis makhluk hidup. Tempat berlangsungnya hujan, tapi bukan cuma hujan di sana. Terus ada angin, petir, dan juga awan. Nah, hujan ini terjadi melalui tiga proses. Ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi itu proses terjadinya hujan dimulai dari tahap evaporasi, yaitu peristiwa berubahnya air laut menjadi uap air. Terus ada kondensasi.
Uap air yang sudah terkumpul di langit ditampung oleh awan, kemudian terjadilah kondensasi, yaitu peristiwa berubahnya uap air menjadi kristal es di awan. Nah, terus ada presipitasi. Ini ketika awan telah menjadi sangat berat, awan tak dapat lagi menampung airnya, maka perlahan airnya akan mencair dan jatuh ke permukaan. Hujan memiliki pengaruh besar terhadap iklim karena mempengaruhi distribusi air, suhu, dan pola angin di suatu wilayah. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi frekuensi, intensitas hujan, yang ada gilirannya dapat memicu banjir, kekeringan, bahkan perubahan ekosistem. Hujan mempengaruhi cuaca dengan menyebabkan suhu, kelembapan, dan kondisi atmosfer lokal. Ini dapat menghasilkan perubahan mendadak dalam kondisi cuaca seperti hujan deras, badai petir, dan kabut tebal. Hujan dapat mempengaruhi masyarakat dengan mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti transportasi, pertanian, dan kegiatan luar ruangan lainnya. Banjir dan tanah longsor juga dapat menyebabkan kerugian material dan mengancam keselamatan jiwa. Untuk TKWKA-nya, di Yeskiel 34 ayat 26, Nabi Yeskiel menyebutkan tentang turunnya sebuah hujan yang lebih luar biasa, yaitu hujan yang membawa berkat. Nah, itu tuh yang berarti Tuhan memberikan hujan kepada umat manusia, itu merupakan suatu berkah. Karena kalau nggak ada hujan, itu kan pertanian sulit dan akan mengalami kekeringan. Terus juga kalau nggak ada hujan tuh, ya bumi bakal kerasa jadi lebih panas.